Siang hari, setelah acara ijab kabul Arka dan juga Sabrina selesai, para tamu dijamu makan di rumah Mami. Senja pun ikut ke rumah Mami, atas desakan Mami. Akan tetapi ia izin tidak berbaur dengan para tamu. Senja lebih memilih naik ke kamarnya di lantai 2 dan seorang art sudah membawakannya makan. Sedangkan Kei bagai robot hidup, ia berjalan tanpa ekspresi, duduk tanpa ekspresi dan makan tanpa ekspresi juga. Kei menjadi pusat perhatian dari para tamu. Maaf Pak, itu Nak Kei kok tidak seperti biasanya, ramah. Tanya salah seorang kolega Papi yang menjadi saksi pernikahan Arka dan Sabrina. Oh, sedang kurang sehat Pak, jawab Papi. Kolega Papi pun tersenyum dan mengangguk tanda paham. Bie, aku ngobrol sama Kei sebentar ya, pamit Arka pada Sabrina yang kini sudah resmi menjadi istrinya. Iya Syabi juga gabung sama Mami dan tamunya sebentar, balas Sabrina. Dengan tersenyum penuh cinta ia menatap Sabrina yang sedang malu-malu dengan berani, Arka mengiyakan. Setelahnya mereka berpisah, Arka menghampiri Kei dan Sabrina berbaur dengan Mami dan juga para tamunya. Hey men, sapa Arka saat sudah duduk bersebelahan dengan Kei. Hai, selamat ya. Kei menoleh sejenak ke arah Arka yang duduk di sisinya. Lalu pandangannya beralih kembali ke depannya. Akhirnya, lu menikah juga sama adik gue, ucap Kei kembali dengan tersenyum tipis. Tatapannya tetap lurus dan entah menerawang kemana. Tang Yu men, oh ya, di hari bahagia ini, jujur gue nggak sepenuhnya bahagia, karena melihat keadaan lu seperti ini, ucap Arka. Kei mengerutkan dahi. Loh, memangnya gue kenapa? Tanyanya. Ayolah men, kembalikan diri lu yang sesungguhnya, kumpulkan semangat hidup lo. Pinta Arka. Heh, gue baik-baik aja. Gak perlu khawatir, balas Kei dengan cibiran kecil. Bagaimana bisa dibilang baik-baik aja men, lu kayak robot hidup tahu nggak? Nada bertanya dari Akra. Heh mana ada robot hidup, ada-ada aja lu. Ya memang iya, egak ada ekspresi. Wajah lu datar. Kei menghela napasnya dalam, lalu melirik Arka sebentar. Biarkan gue seperti ini sampai gue menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang memenuhi pikiran gue. Jujur gue dalam mode bingung. Gue masih menyusuri jati diri gue. Kalian memang sudah gue kenal. Tapi, ada seseorang yang belum gue kenal sepenuhnya, ia masih samar dalam ingatan gue. Maka dari itu, sepertinya gue harus menyusun lembaran-lembaran puzzle memori tentang dia hingga untuk, jawab Kei panjang, membuat Arka terperangah. Oke yang penting lu masih tetap waras dan sehat, terutama secara psikis. Arka paham siapa yang Kei maksud, yaitu Senja. Gue sehat dodol, lu pikir gue sakit jiwa. Kei tertawa kecil dengan menggelengkan kepala. Gue balik ke tamu-tamu ya. Arka pun ikut tertawa sembari menggelengkan kepalanya pelan. Ya dia tahu Kei memang masih baik-baik saja. Akan tetapi Kei sedang mengumpulkan serpihan-serpihan ingatannya, sehingga ia sendiri menjadi bingung terhadap dirinya. Arka kembali berbaur dengan para tamu. Kei naik ke lantai 2 berniat kembali ke kamarnya, tanpa berpamitan kepada siapapun, termasuk Papi dan Mami. Saat melewati kamarnya yang dulu ditempati bersama Senja dan saat ini Senja berada di dalam kamar tersebut. Kei amat penasaran apa yang sedang dilakukan Senja di dalam. Walaupun terkesan bagai robot hidup, Kei tahu Senja ikut pulang ke rumah itu dan langsung naik ke lantai atas, kemana lagi jika bukan ke kamar. Kei melangkah dengan ragu, lalu ia mencoba menarik handle pintu. Ceklek, Kei tertegun sejenak, ternyata pintu kamar tidak dikunci. Ceroboh, pintunya tidak dikunci. Bagaimana kalau dia sedang mandi di dalam dan ada orang lain masuk? Batin Kei. Kei membuka pintu itu. Ia melihat Senja meringkuk di atas tempat tidur dengan membelakangi pintu, entah mengapa Kei amat penasaran ingin melihat Senja. Dengan perlahan dan hati-hati, Kei menutup pintu kamar. Kei melangkah dengan pelan mendekati bibir tempat tidur. Tubuh Senja berbalut selimut hingga ke pinggang. Alter yang ia kenakan telah dilepas, begitupun dengan hijab yang tadi menutupi kepalanya kini tergeletak di sisi lain tempat tidur. Glek, Kei menelan ludahnya setelah berada di hadapan Senja. Pemandangan yang merangsang birahinya, istrinya terlelap dengan mata sembab hanya menggunakan dress tali spaghetti. Kei ingat kata-kata Senja yang mengaku sebagai istrinya, istri. Batin Kei, berarti gue halal untuk menyentuhnya. Tanya Kei pada dirinya. Setelah menyetabilkan detak jantungnya yang berdegup kencang, Kei tersenyum smirk, lalu ia ikut merebahkan tubuhnya di sisi Senja, hati dan insting Kei yang menuntun untuknya melakukan itu. Dengan perlahan namun pasti. Perasaan aneh seketika menerpa Kei. Ada rasa hangat, bahagia, nyaman dan tenang sesaat setelah.
Rasanya, betulkah dia istriku? Orang yang aku cintai. Maaf Senja, entah mengapa aku ingin melakukan ini, batin Kei, rasa kantuknya mengalahkan syahwat yang mulai menguasai diri. Kei akhirnya terlelap dengan memeluk istrinya. Di kantor Zio, Raila baru saja tiba di kantor Zio. Hubungan mereka semakin dekat, bahkan Zio sudah mengajaknya menikah dari 2 hari yang lalu. Akan tetapi Raila belum memberikan jawaban. Inilah alasan Raila datang ke kantor Zio. Ia hendak memberikan jawabannya. Papa tidak setuju. Raila mematung di depan pintu kantor Zio. Tanpa sengaja, Raila malah mendengar perdebatan anak dan ayah. Pa please, Raila sudah berubah, terdengar Zio meyakinkan papanya akan Raila yang sudah jauh lebih baik. Jangan bodoh karena cinta kamu sih. Ingat apa yang pernah dia lakukan terhadap keluarga kita. Bahkan dia menyakiti adikmu yang tidak tahu apa-apa tentang ayah Zio. Si tahu pa, tapi itu masa lalu, sekarang Raila tidak seperti itu lagi. Pembelaan Zio kembali. Perdebatan masih berlangsung di dalam ruangan Zio. Papa tidak percaya begitu saja. Pa, cukup sih, sekali papa tidak setuju ya tidak. Memangnya kamu tidak memiliki pilihan lain, selain perempuan jahat itu, hah? Sarkas sang papa. Raila yang mendengar perdebatan itu, ia paham akan kesalahannya di masa lalu. Dia lupa, karena terbuai perhatian Zio, maka timbul perasaan nyaman, dalam beberapa hari ini. Raila ingin memintanya lagi, maka ia amat percaya diri dan melupakan akan orang tua Zio atau papanya Zio. Ternyata papanya Zio menentang hubungan mereka. Maafkan aku Zio, ya Allah aku pantas mendapatkan ini. Raila berbalik badan dan ia segera pergi dari kantor Zio dengan bercucuran air mata. Raila merasa kecewa terhadap dirinya yang egois di masa lalu. Waktu pun berlalu, sore menggantikan siang. Azan asar terdengar telah berkumandang dari setiap muazin masjid melalui pengeras suara. Senja yang mendengar sayup-sayup suara azan, ia mengerjapkan matanya pelan. Alhamdulillah sudah azan asar, gumam Senja. Ia belum menyadari jika seseorang sedang Tubuh Senja menegang. Ia diam untuk sejenak telah membaca doa bangun tidur, ia mencoba mengumpulkan ingatan dari saat dirinya sebelum terlelap. Tadi Senja jelas tertidur seorang diri setelah hempat menangis yang melihat Kei seperti tak memiliki jiwa. Aku mimpi, atau apa? Tanyanya pelan, saat menyadari ia tahu itu tangan Kei dari gelang kesehatan yang ia kenakan. Astagfirullah, ini sungguhan. Masya Allah, Senja tersenyum lebar, hatinya terasa ada bunga-bunga bermekaran. Mas Kei, panggil Senja pelan, akan tetapi Kei makin mengeratkan pelukannya. Senja menarik napasnya untuk menenangkan diri. Mas, gumam Kei, sudah asar, bangun Mas. Sebentar lagi, balas Kei dengan suara malas bangun tidur. Senja terpaksa menurut, ia masih berusaha menyetabilkan perasaanmu. Rasa bahagia, rasa tak percaya dan debaran jantung yang tidak mau stabil. Aku ingin minta hakku, sekarang. Bisik Kei, lalu dengan cepat Kei membawa tubuhnya bergerak. Astagfirullahalazim, Mas. Pekik Senja, kenapa? Kata kamu istriku kan? Aku boleh dong meminta hakku, sebagai suami. Senyum Kei di ujung bibir dengan tatapan yang membuat Senja risih. Iya aku istrimu, tapi, untuk saat ini aku belum siap. Apa kamu tidak merindukanku? Smirk Kei nampak seperti, Mas, kumohon, jangan sekarang, kalau begitu, kamu memang membohongiku. Aku tidak bohong Mas, aku memang istrimu, lihat cincin nikah kita, bahkan kamu sendiri memakainya, ujar Senja dengan polosnya. Well, then we will do it now. Seiring ucapan terakhirnya, Kei mulai mencumbu Senja. Senja berusaha menghentikannya, bukan tidak memikirkan dosa, bukan ia bermaksud lalai atas hak suaminya, akan tetapi keadaan kesehatan Kei yang belum stabil. Senja merasa mengalami jika melakukan dengan keadaan terpaksa dalam keadaan Kei yang tidak mengingatnya. Jika ia mau, mengapa tidak dari kemarin-kemarin saja saat ini masih mengingatnya? Jangan lakukan ini, maksudnya, tidak untuk saat ini. Mas, permohonan Senja terdengar seperti sebuah rintihan. Aku mohon, jangan sekarang. Mohon Senja di sela-sela isak tangisnya. Tapi tidak dengan hatinya, ia tidak mengizinkan suaminya bertindak lebih sebetulnya. Senja memejamkan mata masih dengan sesenggukan karena tangisan. Beberapa saat kemudian, kini sudah tidak terasa, Senja memberanikan diri membuka matanya secara perlahan-lahan. Betul saja, saat mata Senja terbuka seluruhnya. Ketika Senja menoleh ke sisi kanannya,
Nampak Kei sedang duduk di sisi tempat tidur dengan menyugar rambutnya kasar terlihat frustrasi. Sepertinya Kei sedang menguasai dirinya. Lama keduanya terdiam. Kei menoleh ke arah Senja yang sedang berusaha meraih selimut. Dengan menghela napasnya pelan Kei berdiri dan segera mengambil selimut yang sudah bergeser ke ujung tempat tidur. Kei meraih selimut tersebut dan ia membentangkannya pada tubuh Senja. Maafkan aku hilaf. Tidak seharus aku berbuat begitu walaupun kamu istriku, ujar Kei dengan nada dingin. Setelahnya tanpa bicara kembali, Kei meraih kemejanya yang sudah berada di lantai tanpa mengenakannya kembali. Kei menenteng kemejanya keluar dari kamar Senja dengan langkah gontai. Setelah Kei keluar kamar, Senja membenamkan wajahnya di bantal. Ia menangis sesungguhkan. Senja menangis sejadi-jadinya menumpahkan segala rasa yang ia rasakan saat ini. Sedih, kecewa, kasihan terhadap Kei, sakit dan sesak di dada, rasa tidak enak dan serba salah campur menjadi satu. Setelah puas menumpahkan segala rasa lewat tangisan, Senja bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan tentunya setelah mandi, ia melaksanakan salat asar. Di kamar sebelah, Kei mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Bahkan dia sempat menitikkan air mata, terbayang Senja yang menangis karena ketakutan. Brengsek lu Kei, Kei marah pada dirinya. Malam hari. Suasana pesta resepsi pernikahan Arka dan Sabrina walaupun mereka bilang sederhana tetap saja tampak mewah. Semua atas biaya dari kedua belah pihak. Walaupun papi dan mami yang lebih besar menggelontorkan dana, mereka betul-betul ingin membuat Sabrina terlihat sempurna dan bahagia sebagai anak perempuan mereka saat ini. Ucapan selamat dan doa tidak henti dari para tamu yang menyalami Arka serta Sabrina dan juga orang tua dari kedua belah pihak. Arka dan Sabrina nampak tersenyum bahagia. Sesekali keduanya melempar pandang dengan senyuman malu-malu. Di tengah ruangan pesta, para tamu pun saling berjabat tangan dengan tamu lainnya yang saling mengenal. Mereka saling mengobrol hanya untuk sekedar basa-basi atau melepas rindu karena mereka jarang bertemu. Jadi, kapan nih resepsinya Bro Ethan? Tanya salah satu tamu kepada Ethan. Sepertinya mereka memang sudah mengenal lama. Mereka baru tahu, jika Ethan dan Kiana pun sudah menikah secara agama dan negara. Akan tetapi belum melaksanakan resepsi pernikahan. Nantilah gampang, yang penting kan sudah sah, jawab Ethan tanpa beban. Mereka pun tertawa secara bersama Kiana tidak lepas menggandeng tangan Ethan. Beberapa dari tamu lainnya, memberikan selamat kepada Ethan dan Kiana. Akan tetapi tanpa sepengetahuan mereka di belakang ada hati yang merasa tercabik-cabik mendengar pernikahan mereka berdua. Jadi mereka sudah menikah. Kurang ajar Ethan, mengapa tidak berterus terang kepadaku? Gumam Kei. Lalu Kei menghampiri Ethan dan Kiana. Selamat ya atas pernikahan kalian. Aku tunggu undangan resepsinya, ucap Kei tiba-tiba dengan menyodorkan telapak tangannya. Ethan menerimanya, mereka berjabat tangan. Tak you bro, maaf, ucap Ethan dan tidak berlanjut karena Kei langsung memotong perkataan Ethan. Kiana sedikit terkejut dan Ethan menggenggam tangannya untuk menenangkan Kiana. Sudahlah, mungkin Kiana bukan jodoh gue bro. Baik-baik ya kalian dan gue juga aku memperkenalkan seseorang yang akan mendampingi hidup gue, ucapkan Kei dengan tersenyum. Lalu pandangannya mengedar ke setiap tamu yang berada di ruangan tersebut. Nah itu pendamping hidup gue nantinya, ucap Kei. Ethan dan Kiana menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Kei. Itu arah posisi Senja, akan tetapi di sana juga ada Zio dan juga Rayla. Oke deh bro, semoga rumah tangga kalian ke depannya baik-baik saja. Ucap Ethan dengan bahagia karena dia pikir yang ditunjuk oleh Kei adalah Senja. Tang Yu, baik, gue mau mengumumkan ke semuanya, agar seluruh dunia tahu siapa yang akan menjadi pendamping hidup gue, ucap Kei dengan tersenyum penuh intrik. Kei pergi dari hadapan Kiana dan Ethan serta para tamu. Kei naik ke podium dan meminjam mic pada MC. Perhatian sejenak, ucap Kei dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Para tamu menoleh ke arah Kei. Senja, Zio dan Rayla nampak terlibat dalam obrolan, entah apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi Senja nampak tersenyum dan mereka sama-sama tersenyum sambil mengangguk. Posisi Rayla kala itu membelakangi podium. Mohon waktunya sejenak, saya mau memperkenalkan calon istri saya, ucap Kei. Para tamu kini hampir semua melihat ke arah Kei. Rayla pun mendengar suara Kei. Akan tetapi ia tidak segera membalikkan tubuhnya. Sedangkan Senja sudah menghadap ke arah Kei dengan posisi mematung. Perasaannya mulai tidak enak. Menikahlah denganku, Rayla, ucap Kei dengan tersenyum dan menggunakan mic. Rayla menajamkan pendengarannya, takut ia salah dengan pendengarannya, saat namanya disebut. What, aku,
Tanya Raila kemudian dengan membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arah podium langsung bertatapan dengan Kay. Kay dapat membaca pergerakan bibirnya. Ya, kamu, ucap Kay dengan nada tegas. Semua orang terperanjat tidak terkecuali dengan Senja. Astagfirullah, Mas Kay. Senja betul-betul terkejut dan tidak percaya, sang suami mengajak mantan tunangan menikah. Prang, seketika gelas kristal yang sedang dipegang Senja, jatuh dan hancur berkeping seakan mewakili perasaan hatinya saat ini yang juga hancur. Subhanallah Kay, Mami malah nampak syok, ia bersandar lemah pada tubuh papi, mencengkram jas yang papi kenakan dengan kuat. Tak lama kemudian, Mami tidak sadarkan diri. Setiap orang yang mengetahui Kay sudah menikah dengan Senja ikut riuh dan bertanya-tanya. Ada apa dengan Kay? Mengapa ia melakukan itu? Apakah Kay akan melakukan poligami? Arka yang berada di atas pelaminan, ia segera berlari ke podium, menghampiri Kay. Kay, sudah gila, pekiknya di dalam hati.